Sidang perdana gugatan selebgram Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 19 Mei. Lisa sudah datang mengenakan blazer berwarna pink bersama tim kuasa hukumnya. Namun hingga pukul 9.48 waktu Indonesia Barat tadi, pihak dari Ridwan Kamil tidak juga hadir di Pengadilan Negeri Bandung. Bahkan melalui kuasa hukumnya, Ridwan Kamil meminta untuk sidang diundur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jabar Muhammad Nandri. Silakan Nandri dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Rekan Risa dan Sobat Tribuners dimanapun berada, selamat siang. Betul sekali, tadi pagi sejak pukul setengah 9 tepatnya, Lisa Mariana dan juga rombongan dari tim kuasa hukumnya sudah hadir di Pengadilan Negeri Kota Bandung, di mana akan menghadiri persidangan perdana terkait gugatan eh, melawan hukum, di mana sudah tertuang dalam eh, terdaftar dengan nomor perkara 184 PDT garis miring 2025 garis miring PN Bandung, yang mana rencananya memang disidangkan pada hari ini. Namun hingga pukul sekitar setengah 10 pun pihak Ridwan Kamil atau tergugat maupun kuasa hukumnya tidak datang ke Pengadilan Negeri Bandung. Sehingga pada akhirnya sekitar pukul 10:15 majelis hakim yang diketuai oleh Panji Surono sudah nampak hadir dan memulai persidangan. Dan juga kemudian setelah menunggu beberapa menit, kuasa kuasa hukum ataupun dari Ridwan Kamil sendiri tidak tampak hadir di persidangan. Akhirnya majelis hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan hingga nanti tanggal 28 Mei 2025 di ruangan yang sama, yakni ruangan 1 Kusuma Atmaja. Dan juga tadi sempat ditanyakan kepada pihak Lisa maupun kuasa hukumnya terkait penundaan persidangan perdana ini. Berdasarkan tadi keterangan dari kuasa hukum Lisa Mariana, yakni Markus Nababan, pihaknya cukup kecewa karena pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan perdana ini. Namun mereka pun mengapresiasi dari majelis hakim yang dirasa cukup tegas, dan memandang bahwa semua memiliki hak yang sama di mata hukum. Dan juga tadi sempat ditanyakan pula kepada Lisa Mariana terkait tanggapannya di sidang perdana ini yang ditunda, dan Lisa pun sempat mengungkapkan kekecewaannya dan dia pun mengaku siap untuk persidangan berikutnya. Tadi juga sempat ditanyakan terkait penampilan dia yang cukup rapi dan juga dengan riasan-riasan. Lisa pun sempat menyebut bahwa memang hal tersebut sudah terbiasa dan memang harus rapi setiap harinya. Dan uh, dia pun meminta doa atau dukungan terkait persidangan yang diikutinya. Dan juga tadi sempat setelah persidangan selesai, Lisa pun dan bersama rombongan kemudian langsung pergi dari Pengadilan Negeri Bandung dan berencana ingin jalan-jalan juga di Kota Bandung karena memang waktu persidangan sudah selesai dengan cepat gitu. Begitu. Baik. Baik rekan Andri, terkait dengan kuasa hukum Ridwan Kamil ataupun Ridwan Kamil sendiri yang absen datang dan meminta pengunduran penjadwalan ulang, ini apakah ada alasan khusus yang dikatakan oleh pihak RK? Ya, kalau tadi dari pihak tim kuasa hukum RK sendiri melalui rilis yang kami terima, yakni melalui Muslim Jaya Butar-Butar, mengaku telah mengirimkan surat permohonan pengunduran jadwal pembukaan sidang perdana hari ini. Yang mereka beralasan surat itu dikirimkan karena memang pihaknya eh, ingin mempelajari secara cermat materi dari gugatan yang dilayangkan dari Lisa Mariana tersebut. Dan mereka pun mengaku menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung. Dan tentu nanti pada sidang-sidang berikutnya tim kuasa hukum RK sendiri memastikan akan hadir dalam persidangan tersebut.
Baik, berarti dapat dikatakan bahwa di persidangan tanggal 28 Mei nanti, kuasa Iya, hukum RK akan hadir di persidangan tersebut, begitu Nandri? betul, betul sekali. Baik, terima kasih rekan Nandri, jurnalis Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dari pagi, kami selaku tim kuasa hukum dan prinsipal kami telah hadir jam setengah 9 pagi sesuai daripada undangan pengadilan negeri Bandung. Dan juga tadi sidang dimulai oleh majelis hakim jam 10 pagi dan ditunggu juga ternyata tergugat tidak hadir. Kami sangat mengapresiasi ketegasan dan kebijakan daripada majelis hakim yang menerapkan equality before the law. Semua layak sama di hadapan hukum. Dalam artian tergugat terbukti tidak hadir memenuhi undangan pertama pengadilan, dan tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa panggilan persidangan itu telah sampai dan diterima baik di rumah beliau. Jadi menurut hukum akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Karena Raslay melawan Muhammad Ridwan Kamil dibuka dan dinyatakan kedudukan penuh. Silakan para pihak yang menjatuh silakan. 9 sesuai panggilan itu jam 9. Ini udah ngaret sampai 1 jam 10 ya. Jadi apa kan saya lihat dari pagi kita udah hadir kan setengah 9 kan? Di absensi juga udah jelas kok itu setengah 9. Dan kuasanya ya. Tapi kita lihat sebelah kiri dari pihak tergugat tidak hadir. Padahal dari kami sudah melakukan panggilan ya, mulai tanya atau sekarang melalui kantor pos ya. Sudah juga diterima panggilan tersebut oleh orang yang di rumah tersebut. Tapi sampai sekarang ternyata juga belum hadir ya. Dibuka secara transparan, namun kembali lagi saya tekankan, jika pengadilan berpandangan lain, contohnya dalam pemeriksaan saksi nanti harus tertutup, itu di luar daripada wewenang kami. Tapi kalau persidangan biasanya perbuatan pembukti ini terbuka untuk jadi menyangkut nanti pemeriksaan bukti ataupun saksi, itu nanti kita lihat dari bagaimana kewenangan hakim tersebut. Kembali lagi kan saya bilang, yang dituntut adalah hak identitas anak, tidak ada yang lain. Jadi kalau ditanya apa sih yang dituntut, kita nggak tuntut apa-apa, hak identitas anak yang telah dijamin oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 itu. Hukum acaranya adalah perdata ini melalui gugatan. Alat bukti yang dibawa bang untuk gugatan? Alat bukti belum saat ini. Yang pertama adalah sekarang adalah legalitas dari para pihak. Kita juga perlu tahu legalitas dari pihak tergugat ini apakah jelas atau tidak kan itu. Kita juga tidak tahu nanti hadir siapa kuasa hukumnya, apakah prinsipalnya langsung. Namun saat pagi hari ini kita ini datang bersama klien kami Lisa Mariana membuktikan bahwa kami memperjuangkan hak identitas anak yang telah lahir di warga negara Indonesia ini dan dia perlu diperjuangkan. Informasinya katanya RK sendiri diwakilkan kuasa hukum. Tidak masalah, itu hak dia. Cuman yang saya ingatkan, kita kan tahu semua hukum acara. Dalam surat edaran Mahkamah Agung itu dalam agenda mediasi, prinsipal ataupun tergugat ataupun Ridwan Kamil harus hadir satu kali. Kalau tidak, dia dianggap tidak menghormati pengadilan. Kita kan bermartabat di sini. Isu-isu liar di luar itu harus kita luruskan. Ya, intinya itu aja yang saya sampaikan. Kita sekarang sudah di ranah hukum. Ya,
lebih menghormati lah semua proses itu. Buktinya sampai sekarang laporan mereka klien kami belum dipanggil kok. Gitu loh. Saya kembalikan lagi ke Bapak RK dan laporannya itu main-main apa tidak gitu. Bang, ada rencana untuk melakukan balik? Tidak. Saya sampaikan berulang-ulang. Kita mempunyai satu strategi, yaitu ngapain kita buat Republik Indonesia ini kepolisian ribut ada laporan tandingan, nggak perlu itu. Kalau memang laporan dia memang kita bisa buktikan itu secara transparan, ya nggak apa-apa. Tapi kan tolong juga di pembuktian kita perdata harus juga transparan gitu. Berarti yang harus juga untuk tes DNA secara transparan dan terbuka harus. Gini, pandangan saya ya. Kalau misalkan ini pandangan saya, kalau laporannya Bapak Ridwan Kamil di Baris Krim itu adalah pencemaran nama baik, outputnya adalah pemulihan nama baik. Kalau memang mau dipulihkan nama baiknya dengan statement daripada klien kami, yuk aja tes DNA sama-sama. Sama halnya dengan gugatan perdata yang kami lakukan hari ini. Kami kan juga meminta apa? Yuk untuk kita sama-sama melakukan tes DNA. Jadi ini sebenarnya sudah makin mengerucut, sudah makin menjelas. Jadi ya mohonlah gitu loh. Kita juga tidak mau juga simpang siur di sana beritanya A, B, C, dan juga ada pihak-pihak lain yang bilang klien saya tersangka apa segala macam. Itu bullshit itu. Hukum acara itu tidak segampang apa yang diomongin mulutnya itu. Ya buat pihak-pihak yang lain, saya nggak tahu siapa dan nggak kenal manusianya di luar sana. Jangan sok tahu, belajarlah hukum yang benar. Biar kamu tidak mencoreng nama hukum Indonesia gitu loh. Mana ada orang langsung datang-datang tersangka gitu loh. Ya, itu kasihan itu saya lihat dia gitu loh. Mending bertobat lah gitu loh. Ya, ucapkan fakta yang benar. Ya, jangan menjadi memperkeruh suasana gitu. Kita juga punya bukti kuat, kita juga punya dalil yang kuat. Buktikan sama-sama di meja hukum, gitu ya. Jadi terima kasih sementara itu dulu. Saya mau ngobrol sama klien saya, nanti kita bicara lagi. After sidang kita konferensi lagi di depannya. Thank you ya teman-teman ya. Sesuai daripada undangan pengadilan dan juga dari sidang dimulai oleh majelis hakim jam 10 pagi dan diikuti juga ternyata tergugat tidak hadir. Kami sangat mengapresiasi ketegasan dan kebijakan daripada majelis hakim yang menerapkan equality before the law. Semua layak sama di hadapan hukum. Dalam artian tergugat terbukti tidak hadir memenuhi undangan pertama pengadilan. Dan tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim bahwa panggilan persidangan itu telah sampai dan diterima baik di rumah dia. Jadi menurut hukum akan dilakukan lagi panggilan kedua terhadap tergugat atau Bapak Ridwan Kamil. Jadi kami berharap juga dari Bapak Ridwan Kamil bermartabatlah hadir, hargai setiap proses persidangan ini. Ya. Bermartabatlah hadir, hargai proses persidangan ini. Hargai juga pengadilan negeri ini agar bisa menjadi contoh kepada publik. Sementara itu dulu dari kami. Tadi juga gini, tadi kan sempat diskors persidangan, katanya tergugat sudah hadir. Kita tunggu diskors persidangan hampir 20 menit tadi ya? Ya 20 menit kan? Ternyata juga tidak hadir. Jadi terbukti etika yang tidak hadir di sidang itu siapa gitu? Siapa nggak membuktikan fakta kita buka di persidangan ini? Majelis hakim juga sudah jelas tadi memberitahukan bahwa setelah diskors mereka pun tidak hadir dan persidangan akan dilanjutkan di tanggal berapa tadi? 28 Mei hari Rabu jam 11. Kami harap juga teman-teman media juga dapat mengawal secara transparan. Saya juga tadi sudah kan menyampaikan, saya sudah menyurati dari pengadilan untuk rekan-rekan media bisa meliput ini secara live transparan. Namun saya kembali lagi terangkan, jika nanti di keterangan saksi atau pemeriksaan bukti surat ada hal-hal yang bersifat konvensional ataupun tertutup, itu biasanya dilakukan tertutup. Namun itu tidak menghilangkan dari esensi ataupun fundamental dari upaya hukum yang kami lakukan. Ya, jadi kami harap teman-teman terima kasih
Sementara demikian dari kami. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.